Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Al-Mukarramun, hadratul kiram, para tokoh yang hadir pada kesempatan sore hari ini, para sahabat dan guru-guru tiang Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Khairul Faridi Al-Majistir, kemudian Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Idik Rahman Al-Majistir, kemudian sahabat yang juga Al-Mukarram Haji Muhammad Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Wirajaya Al-Majistir, kemudian Ketua Dewan Mustasyar Pengurus Daerah KLU Kabupaten Lombok Utara, yaitu Fadilatul Ustaz Muhammad Syuherman. Kemudian mungkin tokoh-tokoh yang tidak bisa yang sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan daripada pondok pesantren kita, pondok pesantren Sirajul Ummah, luar biasa namanya. Kemudian ina-ina, ama-ama, tamu undangan, bapak-bapak dan ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Semoga di sore hari niki tiang pelungguh kita semua diberikan rahmat, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kabar pelungguh semua sore hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan niki bisa tiang dan pelungguh semua bersilaturahim pada acara yang sungguh luar biasa. Tadi sebenarnya tiang karena mengikuti guru tiang ya, Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Khairul Faridi duduk menyampaikan, tiang tidak semel berdiri, tapi yang meminta Fadilatul Ustaz Syuherman, jadi kita ngiring berdiri. Pasti yang berdiri kok semuanya duduk. Karena menurut tiang lebih baik daripada lebih baik tidak ada kursinya ya, tidak apa-apa, kita ngeleseh sama-sama karena kita bareng-bareng dari dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, pengajian silaturahim kita sama-sama bisa dalam sore hari niki bersilaturahim bersama, merajut hubungan-hubungan yang mungkin sudah lama tidak terbangun. Mungkin salah satu daripada alasan tiang datang kemari adalah tiang ingin menyambung silaturahim. Mungkin dulu keluarga tiang, tetua-tetua tiang pernah bersilaturahim, pernah bertemu dengan orang tua pelungguh, keluarga pelungguh, atau mungkin saudara pelungguh. Nah, tiang datang kemari juga untuk menyambung silaturahim tersebut. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau kita dengarkan ceritanya bagaimana tempat iki jadi tempat majelis taklim ya, tempat majelis ilmu, tempat berdirinya pondok pesantren Sirajul Ummah, luar biasa, berawal dari bisyarahnya Bapak Tuan Guru dan bisyarahnya orang sekitar. Dan bisyarahnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk cahaya. Karena memang bapak-bapak dan ibu-ibu, ilmu pengetahuan itu adalah ibarat cahaya. Kalau sudah ada munawah arak tahu dengan nuntut ilmu lek sopo tahu, insya Allah tempat tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi, bapak-bapak, ibu-ibu niki
Nikit yang betabe kalau misalkan salah mohon dibenarkan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru karena beliau tafsir ya. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan apa? Annal karamata bil ilmi, sesungguhnya kemuliaan yang hakiki itu adalah dengan ilmu. Jadinya adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak mun tetemang anak ta aning lembaga pendidikan, maka kita akan atau kita ingin menjadikan anak kita menjadi mulia di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Kumbena ampo Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mengapa Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan annal karamata bil ilmi, sesungguhnya kemuliaan itu dengan ilmu? Beliau jelaskan dengan ayat suci Al-Quran. Beliau mengatakan apa? Pertama, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kita, semulia-mulia kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Tapi tidak sampai di situ. Beliau melanjutkan dengan mengatakan apa? Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bertakwa itu adalah ulama atau orang-orang yang berilmu. Berarti kalau kita tarik niki benang merahnya, kita tarik garisnya bapak-bapak dan ibu-ibu, semulia-muliamu adalah orang yang bertakwa, dan ketakwaan itu dicapai oleh orang-orang yang berilmu. Sehingga kesimpulannya yang ditarik oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi apa? Annal karamata bil ilmi. Maka sesungguhnya kemuliaan yang hakiki itu adalah dengan ilmu. Luar biasa. Berarti apa? Dengan adanya hadirnya lembaga pendidikan kita di sini, Sirajul Ummah, insya Allah menjadi wasilah diangkatnya derajat masyarakat sekitar. Amin amin ya robbal alamin. Tapi ternyata pengangkatan derajat niki bapak-bapak dan ibu-ibu ndek netutuk sampai ilmu saja. Biasanya tadi tiang sampun mampir di pondoknya Bapak Tuan Guru Khairul Faridi, Manaratul Minhajul Azhar. Tiang lihat ada tulisannya di situ. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bapak Tuan Guru, ada tulisannya di sana tertulis di tempat kita sholat itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Nah, ternyata tidak sampai berilmu saja bapak-bapak, ibu-ibu, santri dan santriwati, adik-adik tiang, tidak sampai di situ. Asbabun nuzul daripada ayat ini menunjukkan bahwa tidak sekadar berilmu, tetapi harus kita membangun hubungan dengan guru kita. Kalau kita lihat asbabun nuzul daripada ayat niki bapak-bapak dan ibu-ibu, awalnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermajelis dengan ahlu sufah katanya. Kemudian tempat majelisnya niki terbatas sekali bapak-bapak ibu-ibu. Dia nebelek marah ita, munita kan niki goar nggih. Goar bahasa belenggu? Galuh. Kalau tiang niki tempat kita galuh. Bembe tau tetokol. Bahkan kita mau di sana di bawah pohon, yang penting bukan di bawah pohon durian ya. Kita mau di mana saja banyak tempat kita duduk, tapi saat itu tempat beliau bermajelis terbatas sempit. Singkat cerita, ada beberapa sahabat yang telat datang ke majelis. Sehingga ketika dilihat, ada dalam riwayat mengatakan sahabat yang telat niki adalah Ahlul Badar, sahabat yang ikut dalam perang Badar. Singkat cerita ketika datang, sahabat niki mau ikut duduk lagu denara, tahu denara langanan, karena sempit. Akhirnya baginda Rasul mengatakan tafassahu fil majalis katanya.
lebarin tempat duduk kalian, lebarin majelis kalian, lebarin. Maksudnya mungkin ngendeng bergeser gitu. Agen si telat niki bau milu tokol. Geseran. Nah, mungkin karena saking semangatnya sahabat siwah tokol niki, bapak-bapak dan ibu-ibu, adalah beberapa sahabat yang agak gremon. Ada beberapa sahabat yang seperti enggan untuk berpindah wah nepeng lalu nepes apa nepeng bahasa Pelunggu petokolan ini nepeng lempek nah wah lempek lalu petokolan ini la ilaha illallah gitu kan wah lempek lalu petokolan. Singkat cerita, karena kejadian itu turunlah ayat suci Al-Quran yang mengatakan idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu baru yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya apa? Kemuliaan niki bapak-bapak ibu-ibu dengan ilmu, tetapi kunci daripada kita bisa diangkat kemuliaan kita dengan ilmu itu adalah dengan cara membangun hubungan kita yang baik kepada guru kita. Yang mana kata-kata dalam Al-Quran itu ketika mengatakan idza qila lakum, qil di sana dikembalikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau saat itu adalah gurunya para sahabat. Sehingga apa? Diangkat derajat kita mun tetap bagus terjaga hubungan kanca guru mun bagus tetap bagus cara akhlak tipak gurun menghormati guru kita dan lain sebagainya. Itulah luar biasanya. Maka apa bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita lihat di sini ada Sirajul Ummah. Kita berdoa bersama-sama, insya Allah Sirajul Ummah akan menjadi wasilah, akan menjadi perantara diangkatnya derajat masyarakat kita yang ada di sini. Namanya Sansambik. Apa artinya niki Sansambik niki? Daerah sini ya. Sansambik. Biasa setiap daerah itu ada kisahnya ya. Ini kayaknya beda majelisnya kita diceritakan ya. Asal usul Sansambik ini yang baru dengar nama daerah Sansambik. Luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, tiang mau ngiring bersyukur kepada Allah taala. Kenapa? Kita sama-sama pada sore hari niki bermajelis di waktu yang sungguh mulia, yaitu masuknya bulan Sya'ban. Masuknya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban niki bapak-bapak dan ibu-ibu, itu bulan yang kalau katanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, zalika syahrun yughfalu fihin nas, katanya, yaitu bulan yang sering dilupakan oleh manusia. Bulan Sya'ban niki singana kumbe ampun girang telupaan. Iya biasana lamun lek tanggalan teparan jelo kejepit. Paham pelunggu kenana jelo kejepit? Misal libur jelo Selasa libur, Ahad libur, Selasa libur, tama ita jelo Senin. Nah, iya biasana arana jelo kejepit. Bulan Sya'ban niki bapak-bapak ibu-ibu dia kejepit di antara dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Makanya apa? Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu dimuliakanlah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajak kita memuliakan bulan Rajab dengan amalan-amalan soleh. Salah satunya adalah beliau mengajak kita untuk memperbanyak puasa. Jadi wahwa syahrun turfa'u fihil a'mal, katanya. Di bulan Sya'ban itu tempatnya diangkat amal-amal ibadah kita. Wa uhibbu
ayyurfa'a amali wa ana shaim, katanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya senang amalan-amalan saya diangkat sedangkan saya sedang berpuasa. Jadi berpuasa di bulan Sya'ban ini, bahkan katanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, biasanya bapak-bapak, ibu-ibu muntemele minta apa, biasanya keseringan atau kebiasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam balik. Kita cari hadis-hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, senina beliau. Kalau misalkan istilahnya saya paling dekat kanca beliau di rumah, pasti istrinya. Nah, Sayyidah Aisyah mengatakan apa? Ma ra'aitu sallallahu alaihi wasallam istakmala shauma syahri. Aku tidak pernah melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan satu puasa dalam satu bulan illa fi Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu, dan aku tidak pernah melihat aksarusiyam, puasa yang lebih banyak yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam minhu fi Sya'ban, katanya, kecuali di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban itu baginda Rasul banyak puasa, Bapak Ibu. Banyak puasa. Bahkan dibilang paling banyak puasanya setelah bulan Ramadan itu adalah di bulan Sya'ban. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat amalan-amalan kita. Nah, sehingga apa, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan amalan silaturahim kita, amalan kita ngaji bersama-sama, mudah-mudahan ini menjadi catatan baik, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima seluruh amal-amal kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban niki juga itu dikenal juga sebagai bulan sholawat. Karena di bulan niki tempatnya diturunkan perintah untuk kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, turun di bulan Sya'ban. Maka kalau kita tanya apa amalan si paling bagus tegawe le bulan Sya'ban niki, Bapak Ibu, berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya guru kita nih, termasuk Bapak Maulana Syekh. Biasanya kalau kita lihat orang-orang hebat itu pasti memberikan kepada murid-muridnya amalan-amalan berupa sholawat, Bapak Ibu. Salah satunya guru besar kita Al-Mafullah Bapak Maulana Syekh memberikan kepada kita amalan sholawat Nahdatain salah satunya. Karena memang selawat niki ia mesak-mesakna, Bapak Ibu, satu-satunya amalan yang pelungguh tidak perlu berniat, pelungguh tidak perlu bersuci dalam arti berwudu, pelungguh juga tidak perlu, kita sambil jalan, sambil ngapa-ngapain kita bisa lakukan semuanya dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal baina rad wal qabul illa salati ala sayyidil anbiya'i war rusul. Semua amal yang kita lakukan, Bapak Ibu, itu antara diterima dan juga antara ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau kita lihat di cerita, Bapak Ibu, Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah. Ini sekelas Nabi, selesai bangun Ka'bah, apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa supaya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Beliau berdoa supaya amalnya diterima oleh Allah taala. Apalagi sekelas kita.
Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga, ibu-ibu, bapak-bapak, itu tidak hanya sampai mendoakan amalannya saja, beliau juga mendoakan anak cucu keturunan dan juga zuriyahnya. Banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu diriwayatkan tertulis di dalam Al-Quran bagaimana beliau niki berdoa tidak hanya mendoakan dirinya tapi juga mendoakan zuriyahnya atau mendoakan keturunannya. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah, apa doa beliau? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Ya Allah, jadikanlah keislaman saya dan Ismail keislaman yang betul-betul kokoh dan juga anak cucu keturunan kami. Begitu juga ketika doa sholat, beliau selalu mendoakan apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan kami orang yang istiqomah dalam sholat, jadikan saya orang istiqomah dalam sholat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Maka apa Bapak Ibu pelajarannya? Jangan sampai kita lupa mendoakan anak-anak kita. Jangan sampai kita lupa mendoakan anak-anak kita, menjemputkan harapan-harapan terbaik untuk anak-anak kita, melangitkan segala macam cita-cita untuk anak-anak kita. Dan itu menjadi terbukti bapak-bapak dan ibu-ibu, anak cucu keturunan Nabi Ibrahim itu banyak yang menjadi nabi, banyak yang menjadi rasul, sehingga beliau dikenal dengan apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau dikenal sebagai Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Kita doakan anak cucu kita. Nah, diajarkan juga oleh Bapak Maulana Syekh, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, terutama ibu-ibu yang paling banyak bersentuhan dengan anak-anak. Amatullah Maulana Syekh, guru besar kita, kalau berdoa ngajak supaya kita juga doakan zuriyah kita. Allahumma barik lana fi asma'ina wa abasarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terus apa juga? Allahumma ja'alna wa zurriyatana wa man ahabbana fik. Allahumma ja'alna wa zurriyatana wa man ahabbana fik min awfari ibadika indaka hazza wa nasiba fi khairin taqsimu. Kan itu menunjukkan bahwa apa? Bapak Maulana Syekh ingin kita semua tidak hanya mendoakan diri kita, tetapi zuriah kita juga harus kita doakan. Maka apa bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini di tempat kita insya Allah akan menjadi pencetak untuk anak-anak kita semua, pencetak anak-anak yang soleh, anak-anak yang berilmu, dan insya Allah juga akan menjadi sinar bagi bagi kebutuhan masyarakat sekitar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu, bapak-bapak, yang mau tanya, Geger Pelungguh ada Sirajul Ummah di sini? Geger. Nah, kalau di sini masih singkatannya apa yang ada? Tingkatannya apa tadi? Setingkat MTS. Setingkat MTS. Kalau sudah ada di sini, jangan cari yang jauh-jauh. Wahara insya Allah bagus. Kadang-kadang ya Allah ya Rabbi, balena rumahnya di mana, dia cari yang jauh-jauh entah kemana, padahal di depan rumahnya ada, dan insya Allah bagus. Insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini mungkin menjadi salah satu wasilah kita untuk meneguhkan ajaran-ajaran daripada guru besar kita. Karena apa Bapak Ibu? Semakin hari, semakin waktu sekarang niki semakin mulai terkikis. Semakin banyak sunatan hasanatan guru-guru kita yang sudah mulai ditinggalkan. Banyak.
Kalau tidak kita yang melestarikan, siapa lagi Bapak Ibu? Era anak cucu keturunan kita mungkin tidak akan tahu apa yang diajarkan oleh Bapak Maulana Syekh dulu. Coba yang tanya adik-adik yang di depan yang baju hijau. Adik-adik pernah mendengar istilah melontar? Pernah? Enggak. No. Enggak katanya. Coba kalau yang ibu-ibu atau yang di kiri pernah dengar istilah melontar? Pernah? Kenapa ragu-ragu? Kalau bapak-bapak? Pernah? Mana yang agak kecil ya? Yang masih ini. Adik yang baju merah pernah dengar nama melontar? Atau pernah dengar nama melontar? Pernah dengar melontar? Belum. Coba. Itu menunjukkan apa bapak-bapak ibu-ibu? Ita si wahwawa, ita si berdait kanca Bapak Maulana Syekh, bapak-bapak ibu-ibu. Kita yang dulu biasa melontar tahu tapi karena sudah mulai jarang kita lakukan, niki adik-adik kita, anak kecil kita sudah mulai lupa. Bahkan dia tahu. Kalau selawat nahdatain masa dia tahu. Insya Allah ya. Kalau selawat nahdatain, doa pusaka insya Allah. Melontar, sudah mulai hilang. Dan bahkan tidak hanya di satu tempat Bapak Ibu, di tempat yang lain juga. Yang coba bertanya kepada yang agak bajangan atau agak muda, tahu belum nama melontar? Apa itu? Takut tiang bapak-bapak ibu-ibu, ketika nanti mungkin ada tokoh datang, ditutup dengan doa pusaka. Terus dia bilang begini, Bapak Ibu untuk menutup acara kita, supaya lebih berkah acara kita, mari kita tutup dengan doa pusaka sambilan kita melontar katanya. Mulai doa pusaka melontar, lagu batu lontarna. Parana melontar jumroh, ya. Apa karena melontar? Oh, sang melontar dengan berhaji no, ruana katanya. Batu pelewasang nih. Nah, sebenarnya Bapak Ibu bukan masalah daripada duitnya, bukan masalah daripada nominalnya, bukan masalah daripada kantongnya dan lain sebagainya, tapi ini adalah bagian daripada kita melestarikan kultur atau ajaran yang sudah diajarkan oleh Bapak Maulana Syekh, dan itu sebagai khususiat. Apa kenapa khususiat? Ciri khas. Tiang mungkin sampai bapak-bapak ibu-ibu tiang coba pernah ke Jawa, kemudian sampai ke Mesir, tidak pernah ada tiang lihat orang berinfak itu dengan cara melontar. Coba tanya Bapak Tuan Guru, pernah lihat Tuan Guru? Tidak pernah. Sehingga apa? Lembaga-lembaga pendidikan kita ya tidak hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan, tetapi kalau bisa kita jaga jalur keilmuan kita kepada guru kita dengan cara melestarikan apa yang beliau ajarkan. Lamun wah petuk bapak-bapak ibu-ibu, era-ara datang dengan marah, oh apa yang sudah lakukan itu sesat, apa yang sudah lakukan itu bid'ah katanya. Terus pelungguh, terus kita ngangguk-ngangguk aja nanti. Dan itu menjadi fenomena kita bersama, harus kita jaga bersama-sama. Nah mungkin itu saja Bapak Ibu, mungkin terlalu panjang tiang, dan intinya adalah mudah-mudahan silaturahim pada sore hari niki tidak menjadi silaturahim kita yang terakhir. Mudah-mudahan silaturahim kita terus berlanjut. Amin amin ya robbal alamin. Intinya adalah kita berdoa untuk
tempat kita, yaitu Sirajul Ummah, mudah-mudahan menjadi penerang bagi umat yang ada di sekitar dengan ilmu dan akhlaknya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin ini yang dapat yang sampaikan. Yang mohon maaf atas segala macam kekurangan. Al-afu minkum wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.